sarung atau celana. Ma asfala minal ka'baini fil izari fa finnar. Sesuatu yang melewati batas ya mata kaki fil izar, masalah sarung ini fa finnar, masuk neraka. Berarti kalau sarungnya gini turun lewat mata kaki, masuk neraka. Pertanyaannya, itu hadis itu mutlak ya atau bukan? Atau hadis yang berkait? Kalau hadis itu berkait, jangan lupa kaitnya. Kalau hadis itu mutlak, jangan dikait-kait. Ternyata hadis mengenai masalah disbal tidak satu, banyak. Sebaik-baik suku Huraim, kata Nabi, ialah Al-Usaidi. Itu sebaik-baik suku Huraim ialah Al-Usaidi. Kalau tidak kelewat ya turun sarungnya dan kelewat panjang rambutnya, dua macam rupanya dia tadi. Sarungnya terlalu turun, rambutnya terlalu panjang, begitu. Maka didengar oleh dia, akhirnya potong rambutnya sekuping. Ya. Potong rambutnya sekuping, kemudian bikinnya sarungan ini tadi, potongnya celananya sampai setengah betis. Setengah betis. Tuh, sampai setengah betis. Nah. Tadi hadis tadi mengatakan melewati batas mata kaki masuk neraka. Maka jadilah dua hadis itu sebawah-bawahnya, jangan melewati mata kaki, setinggi-tingginya setengah betis. Itu dia ambil hadis. Sebaik-baiknya mana? Sebaik-baiknya mana? Di atas mata kaki, di bawah setengah betis. Jadi yang pakai yang segini itu bukan yang afdol. Oh, ini sunnah afdol kali lagi bukan. Karena sebaik-baik urusan pertengahan. Jangan pula perempuan gitu. Batal sholatnya. Dah. Jadi kalau sarung gulung. Ustaz, bagaimana kalau kaos kaki? Beda. Kaos kaki dari bawah ke atas, yang kita bahas tadi dari atas ke bawah. Itu dia. Jangan pula nanti kita lihat ada orang sholat pakai kaos kaki. Wah, ini lahir. Dah. Setelah melihat ke tempat sujud, ya, jadi melihat ke tempat sujud dulu. Lalu bagaimana dengan hadis mengatakan iza kunta ila shalah fakabbir. Apabila kamu telah berdiri salat, maka takbir. Itu hadis bukan hadis kaifiyat. Sampai di sini paham enggak? Bukan hadis menjelaskan bukan hadis menjelaskan cara sehingga ada orang memegang hadis ini. Apabila kamu sudah berdiri maka takbir, lalu dipahaminya. Kan ada orang sholat begitu berdiri, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, haram gitu. Kenapa kau bilang haram? Karena hadisnya apabila setelah berdiri takbir, bukan Bismillah, bukan A'udzubillah. Maka kita tanya, ini hadis ini apakah menjelaskan keifiyat atau menjelaskan nomor urut? Jadi bukan takbir dulu baru berdiri gitu. Maka Rasul melihat ke tempat sujud dulu. Setelah itu mengangkat tangan, kita sudah bahas kemarin, baru takbir dan kita juga sudah bahas kemarin. Ya. Coba yang kemarin, aku nggak datang kemarin, maka lihat di Abi Maulana Syarifuddin QT, ya. Ada di YouTube-nya itu dia. Itu yang kemarin. Dah.
baru sujud. Mana duluan? Tangan atau lutut? Atau lutut? Kalau kaki memang udah di bawah. Mana duluan? Ya. Rasul dalam hadis Wa'il bin Hujur, ini Rasul. Ya. Dalam hadis Wa'il bin Hujur, duluan lutut, baru tangan. Nah, kemudian bangun, dia mau bangun ini. Jangan pula nanti sujudnya cuma sekali. Ya, ini cerita bangun nih. Nah, ini saya ulang lagi. Dia mau bangun, duduk dulu. Dah, duduk dulu. Kemudian ini disebut wa'tamada fil ardh. Dalam hadis Wa'il bin Hujur. Nah, dah. Apakah hadis ini sahih? Ya. Ini hadis sahih. Tapi ada orang yang mengatakan ini hadis dhaif. Maka sujud mendahulukan lutut, ya, tidak bagus. Karena ini hadis dhaif. Kita jawab. Ya. Kita jawab. Hadis ini tidak sah dikatakan sebagai hadis dhaif. Mengapa? Karena ada seorang sanad yang bernama Yazid bin Harun mengambil hadis ini dari gurunya bernama Syarik. Waktu Syarik masih muda, sedang sempurnanya, maka dipindahkanlah dari dada gurunya ke dirinya, lalu diriwayatkanlah ke bawah dalam keadaan tidak cacat. Setelah hadis ini diterima Yazid bin Harun, maka Syarik usianya lanjut. Di ketika usia lanjut, disitulah dia mengalami sering lupa terhadap hafalannya. Maka orang yang hafalannya sering lupa, hadis yang diriwayatkannya itu tidak bisa menjadi hadis sahih. Pertanyaannya, hadis ini udah pindah ke Yazid bin Harun atau belum sebelum lupa? Sudah pindah. Maka tidaklah tepat dikatakan hadis Wa'il bin Hujur yang mendahulukan lutut baru tangan sebagai hadis dhaif. Itu satu. Yang kedua, iza sajada ahadukum fala yagruk kama yagrukul ba'ir, kata Nabi. Kalau kalian sujud jangan yagruk seperti onta. Ternyata kita dilarang seperti binatang. Bagaimana binatang? Mana aku tahu lah Ustaz, aku kan bukan binatang. Kalau mencontohkan, Ustaz itu aku binatang. Bagaimana dia binatang onta? Onta kalau merunduk, menampakkan dirinya ke tanah, mana dulu? Depan dulu atau belakang dulu? Jangan kita bilang tangan dulu atau kaki. Onta nggak punya tangan. Nggak main tebak-tebak. Ini bukan kuis ini kan. Nah, faktanya mana duluan? Depan atau belakang? Depan. Depan dulu. Onta kalau merampak ke bawah, depan dulu. Nah, depan. Nah, kata Nabi jangan seperti onta. Begitu disebut jangan seperti onta, kira-kira cocok nggak dengan perbuatan Nabi tadi? Enggak. Langsung jawab. Kan Nabi tadi duluan lutut, baru tangan. Kalau bangun duluan tangan, baru lutut. Nabi kalau sujud duluan lutut. Hadis yang tadi. Nah, kata Nabi dalam riwayat Abu Hurairah, kalau sujud jangan kayak onta.
Kalau disebut jangan kayak unta, cocok nggak dengan perbuatan Nabi tadi? Cocok. Karena isyarat hadis itu jangan mendahulukan tangan. Kalau kau mendahulukan tangan, kau seperti unta. Itu. Kalau sujud jangan seperti unta yang berut kama yaqul ba'ir. Dah. Cuman kalimat belum selesai. Wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi, hendaklah mendahulukan tangan sebelum lutut. Inilah yang seringnya digunakan orang sebagai dalil kalau sujud mesti mendahulukan tangan. Ini soalnya hadis ini satu batang. Penggalan awal jangan kayak onta, berarti harus lutut dulu. Penggalan akhir nyuruh tangan dulu, berarti kayak onta. Ini. Nah, bagaimana itu? Kalimat wal yadayhi qabla rukbatayhi, hendaklah mendahulukan tangan sebelum lutut, itu adalah tambahan. Paham kan maksudnya? Tambahan yang diungkapkan oleh seorang sanad, bukan Nabi, yang bernama Abdul Aziz Muhammad Ad-Darawardi. Maka dia salah dalam memahami makna hadis yang tadi kalau sujud jangan kayak unta. Lalu ditambahkannya hendaklah mendahulukan tangan sebelum lutut. Begitu. Maka kalimat itu dhaif. Dhaif. Jadi kalau begitu yang benar mana? Lutut dulu baru tangan. Ustaz, aku asam urat. Itu enakmu gimana? Enakku tangan dulu. Silakanlah. Kalau udah payah ceritanya. Ya kan? Ini yang kita bilang yang normal. Yang normal. Karena kalau udah tanggas normalnya, tak sanggup berdiri, duduk. Sekali ucap, jangan 2 kali. Tak sanggup berdiri, duduk. Itu salah. Duduk sama duduk beda. Pak Budiman, utang duit lah, besok bayar. Jelas nggak? Cak saya sebut 2 kali. Besok. Nggak ada begitu. Duduk sama duduk. Nggak sanggup duduk. Apa? Berbaring. Nggak sanggup berbaring. Telentang. Karena berbaring miring. Itu dia ada aturannya. Sholat wajib. Kalau sholat sunat mampu pun berdiri, boleh sholat dalam keadaan mampu pun berdiri. Boleh. Walaupun mampu berdiri, boleh sholat dalam keadaan Cuman pahala harus separuh. Mendingan daripada enggak. Ya kan? Ya itu sholat sunat. Bacaannya tuh, kalau dibacanya dia baca Quran sedang berdiri dalam sholat per huruf 100. Per huruf 100. Kalau sholatnya duduk per huruf pun. Kalau di luar sholat berduduk 25. Ustaz, kalau kentut aku nggak ada wudu 10. Luar biasa kan? Sayangnya Allah. Cuman jangan pegang Quran dalam keadaan nggak wudu. Boleh. Larang. Kecuali Quran terjemahan bercampur antara Arabnya dengan Latinnya, ajamnya. Makanya dibikin terjemahannya di pinggir, Arabnya di tengah, supaya orang nggak berwudu boleh megang. Itu makruh tapi, kalau makruh nggak dosa. Baca boleh nggak? Boleh kalau nggak berwudu. Baca Quran, udah kentut, ya udah lanjut aja. Di Quran ini kan terjemahan. Udah baca gini, udah nggak ada wudunya lagi. Nanti orang nanya, ayat mana awak baca?
tampilnya tunjuknya tempel ini ke ayatnya. Ini yang bermasalah. Nah, maka sujudlah mendahulukan lu. Nah, kaki belakang rapat atau rendah? Dalam banyak hadis enam. Satu hadis bilang rapat. Gimana? Makanya kalau kita lihat Ya'natul Talibin bilang waktu sujud tumit dengan tumit tetap sejengkal. Tetap sejengkal. Namun ada satu riwayat yang saya ngamalkan yang ini, yang rapat. Tapi kalau saya lihat dalam hadis-hadisnya lebih afdal yang rendah. Cuman saya ngamalkan itu. Ya, saya ngamalkan itu. Jadi kalau ada orang gini, kalau kita lihat lebih bagus rendah. Cuman saya kalau rendah kayaknya gimana gitu. Karena ada hadis juga gini, saya pakai ini. Cuman kalau yang rendah udah pas. Udah pas. Artinya dua boleh. Boleh garang, boleh ram. Apa? Kalau perempuan. Dah. Oke, sujud. Nah, anggota sujud. Anggota sujud mana? Ustaz, kalau ada anggota berarti ada bosnya berarti kan? Kalau ada anggota ada bos. Mana itu bosnya? Anggota sujud 7. Ini. Bosnya mana Ustaz? Udah lah ini aja lah kita bilang bosnya. Nah, nih. Baru tangan. Jangan gini. Tapak ini. Tidak boleh sujud di atas pakaian. Mana ini? Atas pakaian. Mak tuh numpuk pakaian habis jemur. Sujud di situ. Gimana ini atas pakaian? Ini pakaian nggak ini? Nah, sujud gini. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena nggak pakaian. Kapan jatuh pakaian? Waktu saya pakai. Disebut pakaian. Ibu-ibu pakai telekung. Pakaian nggak? Pakaian. Nah, waktu sujud telekungnya menutupi tempat sujud. Sujud di atas telekung nggak boleh. Kalau telekungnya nggak dipakai, nah, sujud boleh. Loh, berarti nggak pakai telekung? Ya kan mungkin telekung ada 2, yang satu dipakai. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau nggak dijelaskan detail orang nanti potong-potong. Nah, nih sedang saya pakai sujud. Nggak boleh. Ya. 2 tambah 1, 3. Lutut. Ya. 5 kaki. Gini. Gini abdol. Gini sah. Gini nggak sah. Kan tapak kaki nih, kepala sana. Nih, Ustaz itu tapak tangan. Ya iyalah, ini kan contoh saja. Nah, nih. Jangan gini. Seringnya waktu sujud terakhir itu. Simpankan tadi udah duduk ya. Gini, waktu sujud ini tetap simpankan ya. Enggak dikeluarkannya lagi gini. Takut enggak sempat nyimpan nanti. Seringnya salat orang tidak sah. Ustaz, bagaimana hukumnya membaca dalam hati? Tidak sah. Ya. Oh, Akbar.
Tidak sah. Kenapa? Nabi sedang sholat jadi imam, sahabat di belakang. Apa kata Nabi? Nabi mendengar suara desisnya. Makanya bacaan itu ada sir, ada jahar, ada rafa. 3. Sir terdengar sendiri, jahar didengar beberapa orang, rafa kuat. Makanya kalau kita baca hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, setelah sholat Rasul bersama sahabat, Ibnu Abbas bilang mereka berzikir dengan rafa, keras, kedengaran sampai jalan, mic belum ada. Sekarang bilang orang mau dibuang kemana hadis? Gitu. Dah. Jadi mesti jelas dia. Dan tidak boleh juga dia membaca dalam keadaan gigi ngingkong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jangan. Iya. Kayak Rijal Ramli ngomong. Ya kan? Kan gitu kan. Saya katakan kepada Bapak Menteri, kan? Nah, itu memang udah gaya dia gitu ya, udah gaya dia. Memang udah begitu bawaannya, bukan dibikin-bikin. Nah, kalau Mas Ipung gitu nanti bikin orang kelamaan gitu. Nah, jadi sujud. Bangun. Tangan. Sujud lagi. Bangun. Sekarang mau tasyahud. Tangan. Rasulullah menyimpulkan tangannya dalam bentuk bilangan 53. 53. Rasulullah bikin tangan ini bentuknya 53. Cuman ini. Kalau sempatlah 53 angka Indonesia, patah jadi awak nih. Cuman 53. 5 Arab itu seperti O, tapi enggak O, bukan langsung O gitu. Nah, kayak gini deh. Kan gitu deh. Angka 5-nya. 5. 3 Arab itu gini deh. Ada alifnya, tambah angka 3-nya di atas. Maka inilah dia. Nih. 5 ini. Ya. Nih. Mata Nabi kemana? Melihat ke tempat sujud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Batu ilnya kan. Batu il. Batu il. Illallah batu il. Cuman jangan pula kuat cepat kali. Nanti ada pula orang ngintip sebelah kaget kita. Tengoknya datang gitunya kaget dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Batu il angkat, mata melihat ke ujung Jari. Ada mazhab yang memang gini. Cuman pada kalimat Allah. Pokoknya salah ada kata Allah di situ. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Turun lagi. Assalamu alayka
Apa? Wadillah salih. Ya lupa tadi. Ya. As-sahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimat Allah angkat. Itu. Kalau sekarang saya tengok enggak mesti kalimat itu. Awak tengok. Makin awak tengok. Siapa yang bagus? Dia. Yang nggak bagus kau yang tengok. Tengok aja. Nah, jadi, menggerak-gerakkan begini kalau dalam syarat talibin makruh. Kalau dia memang mazhabnya kalimat Allah itu diangkat. Jadi kita membahas waktu illallah diangkat. Lihat kemari. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampailah fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi tetap. Assalamualaikum warahmatullahi tetap. Tak ada gini. Nah, buka nggak sempat. Nah, bagaimana ucapan selawat? Dulu Nabi Muhammad, ya, berselawat setelah turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat pun berselawat kepada Nabi. Oh, jangan sok-sok kok. Malaikat Allah, malaikat itu pun berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kalian atasnya. Atasnya siapa? Atas Nabi. Masuk atas Nabi dan pula makna. Ya kepada Nabi maksudnya. Wasallimu taslima, secara salam yang sopan. Kalau selawat disuruh sopan. Itu bedanya selawat sama azan. Kalau azan pengakuan, kalau selawat penghormatan. Kalau hormat ya hormat. Makanya kata Imam Nawawi hendaknya menggunakan kata sayyidina. Hendaknya menggunakan kata sayyidina. Kenapa? Karena sayyidina itu adalah penghormatan kepada Nabi. Kenapa harus kalimat sayyidina? Karena hadis Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam, aku ini sayyidnya anak Adam. Jadi sayyidina lah kepada Nabi. Karena mesti sopan. Kalau azan enggak. Asyhadu anna sayyidina, jangan. Karena itu pengakuan. Kalau ini babnya penghormatan. Dulu ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kami berselawat? Nabi mengajarkan ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, enggak pakai sayyidi. Makanya banyak orang selawat enggak pakai sayyidina. Kenapa? Karena Nabi mengajarkannya tanpa sayyidina. Yang menyuruh hormat kepada Nabi siapa? Nabi apa? Allah. Apa Allah? Allah. Allah ya. Kita disuruh, yang nyuruh selawat siapa? Allah. Kan Al-Quran itu turun. Kata Allah mesti sopan. Gitu tadi. Mesti sopan. Gimana sopannya? Surat An-Nur 63 menjelaskan. Jangan kau jadikan panggilan kepada Rasul
jangan kau jadikan panggilan kepada Rasul seperti kalian memanggil teman. An-Nur 63 mengatakan, jangan kau jadikan panggilan kepada Rasul kayak kalian manggil teman. Teman saya namanya Udin. Pak Budiman, Man, jangan. Kenapa jangan? Al-Ahzab menjawab ayat 6, An-Nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih Allah. Saya sama ayah saya, siapa lebih aula? Ayah. Nabi hendaknya lebih Allah. Kalau ayah saya namanya Leman, saya panggil Leman. Siapa? Demam pula ayah. Sedang saya kusuk, katanya kau doakanlah ayah. Wah, ya Allah, sembuhkanlah Leman. Tadi mukanya pucat. Begitu saya doakan, langsung merah mukanya. Bukan doa saya kabur. Dia marah. Jadi ini ketika. Jadi kita bersayyidina. Alasannya Nabi menyebutkan kata sayyidina itu ada. Lalu bagaimana dengan ajaran Nabi tadi? Bila berbenturan adab, ya, dahulukan adab. Umar waktu disuruh menghapus capnya Nabi, mau nggak? Nggak mau. Kau penggal di mata leher, nggak mau. Kenapa? Masa aku hapus Muhammadur Rasulullah, aku hapus. Umar di atas onta, Nabi sedang berjalan, Umar mau umroh, ketemu Nabi. Nabi jalan, Umar di atas onta. Andai kalau bapak di atas onta, Nabi jalan, ketemu sama Nabi, bapak turun apa enggak? Turun. Begitu mau turun, Nabi bilang, jangan turun kau Umar. Wah, macam mana? Jangan turun. Turun apa enggak? Turun. Tapi dibilang Nabi jangan. Wajib patuh enggak Nabi? Duduk di atas itu. Umar milih tuh turun. Nabi enggak bilang bid'ah. Umar milih tuh turun. Begitu turun berjalan bersama Nabi. Jadi yang jalan berapa? 3. Nabi, Umar, unta. Siapa yang gendong unta? Berjalan sampai pada persimpangan yang Nabi hendak melanjutkan perjalanannya, Umar pun hendak melanjutkan tujuannya. Ketika hendak berpisah, apa kata Nabi Umar? Kalau istilah bahasa kitanya, kau nanti kan bakal umroh, kau berdoa di tempat mustajabah, kapanpun kau berdoa, sertakan aku dalam doa. Tidak ada kalimat yang lebih menyenangkan daripada bahasa Nabi. Itulah tawadhunya. Nabi minta didoakan. Masa kalau kita, wajib mau, mesti pakai aku lagi. Nabi begitulah. Sertakan aku dalam doa. Ya. Nah, begitulah. Jadi ketika Umar turun, tak masalah. Kenapa? Demi adab. Makanya Imam Nawawi mengatakan demi adab Sayyidi. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina. Nah, Ibrahim pakai Sayyidina enggak? Pakai. Ada yang bilang pakai, ada yang bilang enggak. Macam mana ini? Pakai. Kenapa pakai? Jangan beda-bedakan. Suka-suka pula katanya kan. Mau pakai buka. Kenapa pakai? Allah. Pertanyaannya, kita terima enggak keterangan Sayyidina kepada Nabi Muhammad? Kita terima. Kalau kita terima keterangan Sayyidina kepada Nabi Muhammad, maka mesti kita terima Sayyidina kepada Nabi Ibrahim. Mana alasannya? Karena Quran katakan
la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Tidak kami beda-bedakan salah seorang pun di antara Rasul. Kita iman enggak dengan ayat ini? Iman. Berarti kalaulah Allah tidak membeda-bedakan, kita juga jangan bedakan. Kalau Sayyidina kepada Nabi Muhammad, Sayyidina juga kepada Nabiullah Ibrahim. Nah, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali kama barakta ala Sayyidina wa ala ali. Berapa banyak Nabi, kenapa Nabi Ibrahim ini yang disebut? Ada berapa jumlah Nabi? Ada berapa jumlah Nabi? 120 berapa? 125. Hah? 125. 24. Oke, tenang nih. Oke, ini orang oke, terserah pokoknya ngono lah. Dah. Yang jadi rasul berapa? Yang rasul berapa jumlahnya? 315. Ada yang bilang 313, ada yang bilang 314. Yang sahih. Ya, yang mana yang betul? Pokoknya antara itu ada yang bilang begitu. Saya baca di tafsir begitu. Dah. Yang dalam Quran ada berapa? 25 disebut. Kenapa enggak 315-nya dalam Quran? 25-nya enggak apa lagi 315. Dan 25 itu mesti tahu kita itu. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Yang ditemui Nabi Muhammad di langit ada berapa? 5. Langit. Pernah dengar nggak? Kalau nggak pernah dengar kan pula bantah gini. Yang ditemui Nabi di langit dong. Kayaknya pernah dengar gitu kan. Cuma lupa. Di langit pertama Nabi Adam. Langit kedua Yahya dan Isa. Langit keempat Nabi Yusuf. Langit ketiga, langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Yang keenam Nabi Musa. Ya. Yang ketujuh Nabi Ibrahim. Berapa? 8. Kan ada satu tadi Yahya dan Isa. Yang lain di mana itu Ustaz? Mana nak tahan? Saya pula didesak, saya suruh jawab. Mana saya tahu? Dan untung cuma 8. Kalau sempat lah. Ini ya, 300 saja. Pas Isra Mi'raj, capek saya ngapal gitu. Lupa apa? Itu pun kadang lupa, kadang ingat. Banyak lupa nanti mengingat. Ini. Jadi kenapa cuma Nabiullah Ibrahim? Nabi Ibrahim itu atuknya Nabi Muhammad. Atuknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi rasul sudah menganut kepada Ibrahim. Makanya dalam An-Nahl ayat 123 Allah katakan ikutilah agama Ibrahim. Kita disuruh ikut millah Ibrahim. Makanya nama Ibrahim terlukis di dalam sholat kita. Peninggalan Ibrahim juga bagian daripada ibadah kita. Melontar jumrah. Peninggalan siapa itu? Maka dilukiskanlah dalam sholat kita kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Nah,
bil alamin innaka Hamidum Majid. Membaca lagi atau tidak baca, itu terserah. Di situ tidak saya bahas. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati wa rahmat. Allahumma zhab anni al-hamma wal hazan wal ghamma. Allahumma bihamdika in syaraftu wa bi dhanbi i'taraftu. A'udzu bika min syarri ma i'taraftu. A'udzu bika min jahdil bala'i dunya wal akhirah. Selesai. Saya jadi imam. Ya. Selesai jadi imam. Selesai salah. Ini kemana saya dihadapkan? Kemana? Serong, jangan serong. Kemana saya dihadapkan? Kemanikah saya menghadapnya? Atau berjamaah? Berjamaah. Nah, Rasulullah selesai mengimami, selesai salam, beliau kata sahabat menghadapkan wajahnya kepada kami. Sahabat itu di mana posisi? Belakang. Rasul setelah salam menghadapkan wajahnya kepada kami. Kami itu siapa itu? Sahabat. Makmum. Makmum di depan atau belakang? Belakang. Di depan imam siapa? Tidak ada, kecuali sholat main. Sholat main kan di depan. Maka kalau ingin dari depan itu. Nah, jadi Rasul selesai sholat menghadapkan wajahnya kepada kami. Nah, menghadapkan wajahnya kepada kami. Nah, kami itu makmum. Kami itu makmum. Sana makmum enggak? Ini berarti ngadap ke sana bisa juga ya? Kan kami Pak. Bisa juga. Kenapa mau ngadap ke sana? Ya kan kami juga. Ini ngadap ke sana? Kami juga. Pusing aku Ustaz. Semayang aku banyak kali salahnya. Lebih 10 salahnya aku semayang. Makanya aku pilih enggak semayang. Salahnya cuma satu. Nah, apa kata Bara bin Azib? Jadi agak lengkap dengan kronologisnya. Kami kalau sholat berjamaah, tempat yang paling kami suka saf depan. Sana depan kan? Nih. Yang sebelah kanan. Kalimat sebelah kan? Berarti mana? Kenapa? Karena Rasul selesai salam menghadapkan wajahnya kepada kami. Berarti kami mana? Maka Ibnu Hajar mengatakan sunatnya ngadap kanan. Ada orang berkata, aku nggak ikut Ibnu Hajar, aku ikut Nabi. Dikeluarkannya Ibnu Hajar dari pengikut Nabi. Ya ini yang hajarnya. Sunatnya ngadap ke sana. Karena kronologisnya tadi saf depan sebelah itu. Kalau gini nanti di sini jamaah sesi. Saya grogi apa jamaah grogi? Dah. Selesai. Sahabat tadi berebut-rebut nggak milih saf depan sebelah kanan? Berebut-rebut.
Untuk apa mereka itu memilih sak depan sebelah kanan? Karena Rasul menghadapkan wajahnya kepada kami. Kalaulah selesai salam langsung sahabat pulang, kira-kira keterangan tadi masuk cocok nggak? Sahabat selesai salam begini, cocok nggak dengan hadis yang tadi? Nggak cocok. Ini menunjukkan sahabat selesai sholat tetap duduk dari hadis. Yang kedua, hadis dari Abdullah bin Zubair, riwayat Imam Muslim, Rasul selesai sholat itu berzikir, ya, suaranya lantang, bisautihil a'la, suaranya lantang, tinggi, a'la. Apa yang dibaca Nabi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita nggak ngambil bacaannya. Yang kita ambil suara tinggi. Berarti Nabi zikirnya jahar apa enggak? Jahar. Ada orang mengatakan Nabi zikir setelah sholat tidak jahar. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Kan tadi udah saya bilang. Ada sir. Ada jahar. Ada rafa. Nabi tadi zikir rafa apa jahar? Berarti bukan jahar. Ada orang menganggap bukan jahar berarti sir. Paham? Zikir Nabi rafa bukan jahar. Orang menganggap bukan jahar berarti ini. Suaranya lantang. Nah, itu dari Abdullah bin Zubair, riwayat Imam Muslim. Udah. Bagaimana makmum? Makmum dari Ibnu Abbas, ya, mengatakan suara mereka lantang. Mereka satu apa banyak? Berarti melibatkan sahabat. Kedengaran sampai ke jalan sana. Mic belum ada. Dah. Berarti Nabi dan sahabat sama-sama zikir lantang. Kalau kita bilang jahar aja lah, enaknya bahasa kita itu. Zikirnya jahar. Udah. Cuman nih baru kita mikir sih. Kita pikir gitu. Nabi Muhammad itu sosok contoh apa bukan? Sahabat ini penyontoh apa bukan? Ketika Nabi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kan kuat tadi. Sahabat nyontoh apa enggak? Mungkin enggak sahabat di belakang baca Yasin? Baca surah Al-Muluk? Enggak. Tentu sama-sama maka saya katakanlah zikir jahar berjamaah dicontohkan di zaman Nabi. Itu. Dan apalagi bukti? Karena gini kan, Ustadz yang mengatakan tidak zikir berjamaah hidupnya tahun 2019, ya kan? Yang bilang zikir berjamaah juga hidupnya tahun 2019. Kalaulah boleh adu argumen, bahasanya gini. Zikir berjamaah setelah sholat dicontohkan apa tidak di zaman Nabi? Tidak. Bahasa gini. Dari mana kau tahu? Kan gitu. Ya nggak ada di kitab. Dari mana kau tahu nggak ada di kitab? Ya nggak ada dalam hadis. Dari mana kau tahu nggak ada dalam hadis? Nggak ada dalam sunnahnya. Dari mana kau tahu nggak ada dalam sunnahnya? Ya memang nggak ada. Dari mana kau tahu memang nggak ada? Itu aja desak. Guruku yang bilang berarti kau tidak zikir berjamaah berdasarkan kata guru. Kan gitu. Kalau Ustaz bagaimana zikir berjamaah enggak setelah sholat? Zikir berjamaah. Dari mana kau tahu? Balik lagi bahasa zikir.
Supaya jangan lama-lama bertele-tele kata guru. Gitu. Berarti deal kau tanpa zikir berjamaah kata guru, aku juga kata guru. Maka tidak boleh keduanya ini berkata, aku ikut sunnah, kau ikut guru. Jangan. Ini yang sering terjadi di lapangan. Maka yang satu berkata, kami ikut sunnah. Berarti bukan ikut sunnah, ikut gurunya. Ini yang sering terjadi. Jadi, kenapa saya mengatakan bahwa zikir berjamaah dicontohkan di zaman Nabi, sedangkan saya tak hidup zaman Nabi, karena berdasarkan bukti-bukti peninggalan Nabi. Kan gitu. Jadi lewat hadis-hadis ini tadi, inilah kita terangkan bahwa Nabi zikir berjamaah. Karena hadisnya ada. Kalau ingin menolak zikir berjamaah, paksa buat hadis ini. Nah, berani nggak buat? Aku berani aja, buat semayang aja aku berani, apalagi buat. Lain cerita. Ya. Nah, ini. Yang kedua, kita lihat lagi dari sisi bukti-bukti. Nabi mengatakan para malaikat di langit berdoa. Malaikat di langit berdoa. Untuk siapa? Wal malaikatu yusalluna, para malaikat di langit berdoa. Ya. Untuk siapa? Untuk orang yang menetap di tempat duduk sembahyang. Dalam hadis allazi shalla fihi, yang dia sembahyang padanya, yang dia sholat pada. Nih, saya kan gini tadi. Ya. Selesai salam, saya masih di sini, di tempat duduk saya. Ini punya siapa ini? Ajang siapa? Apa orang? Kenapa buka duduk di sini? Kamu dah tua lagi. Ini ajang orangnya. Ini batas ini. Ustaz, kalau semuanya duduk begini, sempit lah. Kalau sempit mana? Masih ada hamba. Yang ini, nah ini orang lain. Nanti yang satu dia tetap di sini supaya tidak sempit. Jangan mulut ini. Kan tadi dalam hadis malaikat berdoa untuk orang yang menetap di tempat duduk. Kalau yang begini, malaikat tetap doa juga, berasa. Jangan bagi berasa. Selama duduk di situ, malaikat berdoa. Apa doa malaikat? Ya Allah, sayangi dia. Allah warhamhu, sayangi dia. Ya Allah, ampunkan dia. Ya Allah, terimalah tobatnya. 3. Malaikat di langit berapa? Banyak kan? Pernah nggak kita mendengar bahasa dalam hadis doa anak yang soleh? Berapa banyak anak yang soleh? Berapa? Mana lebih tekun kita berdoa kepada Allah untuk kita atau malaikat berdoa kepada Allah untuk kita? Ini aja bandingnya. Ya Allah ampunkan aku, kataku. Malaikat bilang, ya Allah ampunkan Syarifuddin, kata malaikat. Mana lebih murni berdoanya malaikat atau saya? Nah, mati saya. Datang anak saya berdoa, ya Allah ampunkanlah ayahku. Mana lebih serius anak saya berdoa untuk saya atau malaikat? Berharap nggak kita punya anak yang soleh berdoa? Kenapa nggak berharap kepada malaikat yang berdoa, sedangkan dia lebih serius dan jumlahnya juga banyak? Paham nggak yang saya maksud tadi? Ngaji itu pelan-pelan. Udah. Jadi kalau begitu, beri kesempatan malaikat itu berdoa.
Berapa banyak kita selesai sholat langsung mundur. Yang bilang kalau mundur malaikat masih doa siapa? Aku rasa, jangan pakai aku rasa itu. Tetap. Nah, kita pakai logika sedikit. Ada Sudin, namanya Sudin aja, karena saya Sarifudin, Udin juga saya. Maksudnya ada saya, udah ada Sudin. Sudin ini bandel kali orang. Bikin hati saya jengkel. Tiap hari pokoknya bikin saya jengkel. Rasanya pengen nabok, pengen bunuh macam apa. Dia nggak pernah minta maaf sama saya. Orang lain berkata, Bang, maafkanlah salah Sudin. Apa saya bilang? Bukan aku pelit sama maaf, tapi Udinnya sendiri tak mau minta maaf. Kira-kira yang salah saya apa Udin? Saya salah nggak? Karena yang bersangkutan sendiri nggak mau minta maaf. Kata malaikat, ya Allah ampunkan dia. Sedangkan kita yang di bawah nggak minta ampun. Cocok nggak? Artinya setelah selesai salam, istighfarlah. Supaya sinkron antara orang yang bersangkutan, yang punya dosa dengan paham nggak maksudnya? Karena banyak kali orang sekarang nggak lagi istighfar. Assalamualaikum. Cepat pulanya, apa kalimatnya cepat ini? Untung nggak ada pula yang bandel sebelah. Kaget pula ini cepat pula. Nah. Sahabat bertanya, sampai kapan malaikat itu berdoa ya Rasul? Sampai kapan? Kata Nabi, selama kau duduk di sini. Selama kau duduk. Ada pula orang ini mikir, ulama-lama kan ada duduk situ. Dalam hati biar capek malaikat. Apa malaikat pula yang mau bertanding? Malaikat nggak ada nafsunya. Kau yang capek, malaikat enggak. Ada orang gitu. Siapa orang yang saya? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sampai kapan dia disebut malaikat itu berdoa? Selama dia tidak bercakap-cakap kecuali yang baik. Berarti boleh nggak bercakap yang baik? Boleh. Malaikat tetap doa nggak? Nah, kita sedang duduk di sini duduk. Tadi kan ada baca-baca kan? Kita baca Astagfirullahaladzim, datang orang. Assalamualaikum bang. Bagus nggak? Jangan pula mentang-mentang dikit tuh. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum bang. Takut malaikat berhenti kan ini. Orang di tadi. Assalamualaikum bang. Ya, dalam hatinya setan. Kau yang setan. Jawab. Karena baik. Jangan pula nanti udah jawab dia pula yang banyak ngomong. Dia tadi nggak mau ngomong. Datang orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana kabar? Kadang serba salah kita ini. Ada orang nggak mau cakap tapi cakap. Ada nggak? Nggak mau cakap tapi cakap. Aku sebenarnya malas cakap. Malas aku cakap. Cuma aku cakap. Makanya aku nggak mau lagi. Dia aja cakap sama dia. Ada yang cakap nggak pantas. Harusnya sekali cakap clear. Cuma cakapnya kemana-mana. Itu biasanya sering itu mak amanah. Sering mak amanah. Nah, sapukan itu sapunya. Halaman juga sapu agak malas sikit anak. Biasanya sapu udah tertaruh di sini. Pas hari ini nggak ada sapu. Nah, sapukan halaman itu, sapukan. Mak, sapunya mana? Jengkel maknya. No, kantor lurah.
Mau ditunjukkan aja lah sapu di mana. Sampai kantor lurah. Itu kalau sempat anaknya nggak bego, ambilnya kereta langsung kantor lurah. Pas pula ada sapu di halaman ambilnya. Kalau nggak bermasalah. Tidak bercakap kecuali yang baik. Yang ketiga, kali ini saya lihat dalam hadis, ya. Sampai kapan itu malaikat berdoa? Apa kata Nabi? Selama dia tidak berhadas. Berarti tidak pindah, tidak bercakap yang tidak bermanfaat, tidak berhadas. Sahabat nanya lagi, apa itu hadas ya Rasul? Dijawab Nabi, buang angin. Bersuara atau tidak bersuara disebut berhadas. Kita enggak, kalau enggak bersuara enggak ngaku. Ini penyakit kita. Mesti bersuara lantang dulu baru ngaku. Mesti ada Enggak suara enggak ngaku. Udah enggak ngaku, nyari pula itu. Kau bener tuh. Apa yang dicari? Inilah manusia ya. Saya nggak mau cerita orang main catur, malas saya. Yang tahu-tahu aja lah, main catur. Nggak dapat pelakunya. Dah, jadi nggak usah cerita main catur, payah. Jadi ini lagi. Selama dia tidak pindah, tidak ngomong yang macam-macam, tidak berhadas, malaikat di langit berdoa, ya Allah, ampunkan dia, sayangi dia, terimalah taubatnya. Ampunkan dia, sayangi dia, terimalah taubatnya. Ribuan malaikat, ribu. Kita berharap ada 5 anak kita, 5-5-nya soleh. Ternyata enggak, ada 1 yang soleh, 1 pun kita berharap. Padahal hebat-hebatnya anak yang soleh mendoakan ayahnya enggak ada serius-serius sekali. Tapi kalau malaikat dijadikan Allah makhluk yang serius, jumlahnya ribuan, tapi kita tidak mengharapkan doanya gara-gara berpindah tempat, apalagi bercakap, apalagi dah ini, nah kira-kira sahabat ini begitu mendengar hadis Nabi ini suka nggak diampunkan dosa? Suka. Kalau suka, ada nggak sahabat yang mundur setelah salam? Tidak ada. Dalam catatan sejarah cuma 1. Ada 1 orang yang selesai salam langsung pulang. Siapa itu? Namanya Sa'labah. Sa'labah satu-satunya orang yang selesai salam langsung pulang. Pertanyaannya, kenapa ada aliran sekarang ini yang mirip seperti Sa'labah lalu mengatakan ini sunnah? Katanya kalau mau dibahas, tuntaskan pembahasan itu. Berarti bagaimana salam-salaman? Kita jam 3 kan biasa. Bagaimana salam-salaman? Ya udah, zikir berjamaah tadi. Udah. Selesai zikir berjamaah. Nah, doa berjamaah. Doa berjamaah ini dicontohkan Nabi atau enggak? Enggak. Habis sholat enggak dicontohkan. Kamu mulai besok mau sana. Jangan pakai akal-akalan. Ini kayaknya ulama ini enggak bagus. Akal-akal gitu. Nabi Muhammad zikirnya doa berjamaah apa enggak? Enggak. Kenapa Nabi enggak doa berjamaah? Kalau Nabi nggak bikin doa berjamaah, boleh nggak bikin? Boleh. Kira-kira pemahamannya gimana itu? Pernah nggak Nabi azan? Nggak pernah. Azan boleh nggak? Boleh. Bagus nggak? Kenapa hal yang paling bagus tapi Nabi nggak buat? Kenapa? Karena kalau Nabi azan, wah, lepas salah Nabi jadi BKM. Kecil kali urusan Nabi. Itu satu. Yang kedua, kalau Nabi azan, asyhadu an la ilaha illallah, Nabi azan. Masalah enggak? Enggak masalah. Begitu Nabi berkata, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Bahaya enggak? Ada isyarat Nabi lain yang disaksikan beli.
Yang ketiga, hayya 'alas shalah, mari salat. Yang enggak datang langsung kafir. Kenapa? Karena Al-Quran katakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah wa lirrasul idza da'akum. Hai orang-orang yang beriman, penuhi seruan Allah, seruan Rasul. Kalau Allah dan Rasul menyuruh kamu, ternyata Rasul berteriak, mari sholat. Yang enggak datang kafir. Maka Nabi tak azan. Maka tidaklah azan itu dari sunnah perbuatan Nabi, tapi dari sunnah persetujuan Nabi. Maka sunnah itu bukan hanya perbuatan. Pertanyaannya, doa berjamaah Nabi bikin nggak setelah sholat? Tidak. Berarti tidak ada sunnah perbuatan. Kira-kira Nabi setuju nggak sebagai sunnah? Setuju. Dari mana kita tahu Nabi setuju? Nabi mengatakan, la yahillu lirajulin yu'minu billah wal yaumil akhir. Tidaklah beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ya, ayyumma qauman illa biiznihim. Mengimami satu kaum tanpa izin kaumnya. Ya. Dah, izin silakan Ustaz, maju saya. Begitu maju, wala yahtasu nafsahu bida'watin. Imam jangan kau khususkan doa untuk dirimu sendiri. Saya di depan doa untuk sendiri. Jangan kau khususkan untuk dirimu sendiri. Berarti larangan Nabi doa sendiri. Kalau dilarang berarti bagaimana? Lawan. Fa'in fa'ala, kalau kau lakukan juga sendiri, bahkan khanahum, kau telah mengkhianati mereka. Berarti ada ancaman. Berarti disuruh Allah maghfir lana, bukan Allah maghfirli. Dah. Ini dalil Imam Muslim, Allah maghfir lana. Begitu disebut kata lana, di belakang ada enggak jamaah? Apa kata Nabi? La yajtami'ul qaum. Dalam riwayat yang lain, la yajtami'ul mala', tidaklah berkumpul orang. Berarti masih dalam perkumpulan enggak? Supaya doa ba'dahu. Satu sebagian berdoa. Wa yu'amin ma'dahum, yang lain mengaminkan. Apa kata Nabi? Illa ajabahumullah, kecuali doanya diterima oleh Allah. Lengkaplah sudah. Ustaz, waktu imam berdoa, aku doa sendiri. Oke. Yang imam tadi berdoa dengan jamaah, ada nggak nasnya? Ada. Makmum tadi ngaminkannya, ada nggak nasnya? Ada. Kau yang doa sendiri waktu imam berdoa dan orang mengaminkan, nah itu nasnya mana? Itu dia. Karena orang doa berjamaah, mengaminkan, nasnya kan sudah ada. Doa aja sendiri Ustaz. Yang kau doa sendiri tadi itu nasnya mana? Gitu. Diijabah tak? Ijabah. Terus yang ini tadi mana daya ijabah? Allah faktanya enggak juga ya Ustaz. Imam minta kaya, makmum ngaminkannya enggak juga, yang kaya-kaya enggak juga, berarti kan sama-sama enggak ijabah. Bukan gitu memahaminya. Mintalah kepadaku niscaya ku terima. Diterima sebagai ibadah kepada Allah. Makanya sesuatu yang rombongan jangan sendiri. Datang Pak Bupati ke kampung saya. Waalaikumsalam Pak Bupati, kami dari 5 kampung ini, karena Bapak kepala daerah di sini, kami ngajukan proposal untuk 5 kampung tolong bikin irigasi. Untuk kami bikin irigasi untuk kami 5 kampung ini. Ya oke, siapkan proposal. Nanti datang beberapa putusan, kan nggak mungkin 5 kampung datang. Rasa nanti datang beberapa orang ke kantor saya, nanti di sana kita ACC-kan. Datanglah 5 kampung, 2 orang seorang, 2 orang satu kampung, 10 orang. Sampai ke sana siapa imamnya? Dahlah, bapaknya lah, Pak Kadisnya lah ini. Assalamualaikum Pak Bupati. Salam. Hajat kami, kami siapa ini? Kami 5 kampung, bukan kami 10 orang lagi. Jadi enggak. Kalau berangkatnya dia dari kampung, jangan 10 orang. Seringnya itu 10 orang. Paham nggak maksud 10 orang? 10 dapat, yang 5 free, 5 kampung free. Ya, hajat kami datang kemari, dah disebutkannya kami. Tiba-tiba datang 1 orang. Iya Pak Bupati, aku, jangan kok aku. Ini program kami. Maka ketika dalam
doa berjamaah, aminkan semua. Nanti ada perlu pribadi, selesai itu minta sendiri. Itu. Bukan nggak boleh minta. Gini Ustaz, aku imamnya kan gini, aku dengar nggak pas makanya aku nggak mau. Masa dia baca doa Allah maghfir lana, itu pas lah, ya Allah ampunkan kami. Junubana, pakai jim bikin. Junubana, itu kan artinya junub kami. Wa junuba abaina, junub ayah kami. Wa junuba ummahatina, junub mak kami. Ada lafaz, ada murad. Ada maksud. Maksudnya apa itu? Maksudnya minta ampun dosa emak ayahnya. Cuman karena nggak pas, lain. Kau tahu nggak maksudnya itu? Ya aku tahu. Ya udah, kau aminkan. Kau aminkan. Jangan takut. Kau aminkan. Cuman kadang-kadang ada orang baca doa nggak kedengaran ujungnya aja. Biarin. Amin. Amin. Nggak kedengaran. Ya udah, kau penujungnya aja. Ini enggak masuk dalam pembahasan. Wallahu a'lam. Ada 7 menit lagi, ada pertanyaan? Silakan. Ya. Ya, teman kan udah lama Islam. Ya. Enggak, silakan Bang. Kalau ini namanya yang ini Biar dengar semuanya lagi Pak. Ya. saya kalau kamu tadi. Udah, oke. Karena kami beri ya, Karena saya yang mau bertanya tentang sholat itu yang saya dulu itu mungkin itu ya, ini dia ujung jari ini lewat dengkul atau di atas dengkul. Kalau kita lihat kata sepahat yang begini jadinya. Allah mendesain itu udah rata. Kalau ini bapak nyentuh di tumit, coba ini ya. Bapak duduk tasawuf, duduk kaki ini. Duduk. Cak siku bapak ke tumit. Ini. Nah, siku ke tumit. Tumit mana tumit? Nah, biasanya pas ujung itu. Ya. Biasanya itu desain Allah udah bikin desain yang sempurna, kecuali orang-orang yang memang ada keluar dari standarnya kan gitu kan. Kalau saya tunggu salam, apa kita jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kartunya mana? Apa? Enggak disunatkan ini. Sunat. Enggak disunatkan. Jadi jamang jawab. Apa? Jangan jamang. Ada salam yang mesti dijawab, ada yang enggak. Assalamualaikum. Iya, enggak masing-masing. Enggak ada waalaikumsalam warahmatullahi sehat lah. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gitu saja. Ya. Kita aja apakah sambung berkata? Enggak. Kan bukan. Oh ya, Pahaman. itu belakang. Ini melanjutkan yang tadi mengucap salam. Ini saya mau tahu juga ada batas kekok kita baca. Apa? Nampak pipinya. Rasulullah nampak pipi. Karena orang yang berlebihan seperti ini. Untung lehernya ada batas. Kalau enggak. Ya, kan? Ya. Kan sepele kan. Apa? Jawab. Ya, ini waktu kita 5 menit lagi nih, Mas. Maaf saya Pak, saya bertanya ini hadis lain apa hadis lain? Nggak tahu ya, saya belum. Man nasihasalatan, nasihat tarikatil jannah. Barang siapa lupa berselawat kepada aku, kata Nabi, lupa jalan ke surga. Selawat yang mana yang ini kutub Nabi? Man nasihasalatan, nasihat tarikatil jannah. Selawat yang mana? Selawat banyak. Marhaban selawat semua. Jadi selawat yang mana yang dimaksud Nabi ini? Sekian dulu. Kalaulah sholawat itu dalam sholat berarti ada selawat khusus. Jangan pula selawat badar dipakai. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan selawat badar. Salatullah. Ada khusus. Maka mana itu salawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bisa salawat.
Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'alaihi, Allahumma shalli alaihi. Itu juga selawat. Banyak selawat ini. Yang penting mau. Cuman kalau dalam sholat, karena Nabi bilang sholatlah kalian sebagaimana yang kalian lihat aku sholat, maka pakailah selawat yang diajarkan sebagai bacaan sholat. Terus sekali kau bersalawat kepada aku balas 10 kali. Kan banyak manusia Ustaz, miliaran orang, setiap kali dibalas Nabi 10 kali. Berarti kalau semuanya berselawat, kita ini kan selawat terus ini, nggak pernah berhenti. Ini kan alamnya berputar. Gimana cara Nabi? Nggak usah pikirkan yang orang, pikirkan yang kita. Jangan pikirkan yang bagaimana nabinya, pikirkan yang kita. Selawat kita kepada Nabi itu penulis kitab Dalail Khairat. Nah, itu dulu ketika dia dalam musafir ketemu ada sebuah sumur, ada rumah di situ, dia mau nimba air sumur nggak bisa, nggak ada timbanya. Akhirnya keluarlah anak ini, anak kecil, bertanya ada apa Pak? Ini mau berwudu aku air nggak ada. Akhirnya datang anak ini tadi, ludahkannya air itu begitu ludah keluar air sumur ini tadi teratur kayak keran, maka berwuduklah dia. Setelah berwuduk ditanyanya, apa yang kau baca nak? Hingga air ini patuh kepada liur. Wahai Pak Tua, begitulah bahasa singkatnya jam kita ini. Wahai Pak Tua, aku begitu bangun pagi, melakukan sesuatu yang diwajibkan Allah, sisanya aku berselawat. Berselawat terus, mulut itu berselawat. Hingga air liur ini, air pun ditundukkan Tuhan kepada air liurnya. Begitu. Pulang dia dari musafir itu, ditulisnya lah kitab Dalail Khairat. Banyak kalau kita mau bahas tentang fadilah selawat. Wallahu sudah masuk jam kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.